Rumah sakit gaib. Bagaimana mungkin aku bisa nyampe ke sini? Rumah sakit itu penuh dengan orang-orang asing, wajah mereka tampak pucat pasi. Dokter dan perawatnya pun seperti cuek dan kurang peduli dengan pasiennya. Benar-benar tempat yang aneh. Sore itu kami 3 sekawan sedang mengadakan acara reunian untuk menyambut kedatangan Bagong yang pulang kampung setelah hampir 6 tahun merantau. Namaku Alan, sementara kedua sohibku biasa dipanggil Bagong dan Sipit, karena matanya sipit seperti orang Cina. Kami dari kecil sudah bersahabat. Selain sama-sama bandel, kami juga punya kebiasaan yang sama, yaitu doyan mabok. Jangan kalian tiru ya. Malam itu Bagong dan Sipit menjemputku di rumah karena motorku lagi diperbaiki, maka kami berboncengan bertiga. Namun anak-anak muda, reunian kali ini juga kami berencana pesta miras. Kami memilih salah satu kafe untuk tempat acara dengan minum sepuasnya, sampai teler. Setelah selesai acara, kami kembali berboncengan. Aku yang nyetir. Awalnya aku masih kontrol meskipun dalam keadaan mabok, hingga akhirnya motor yang membawa kami selip lalu oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi karena waktu itu aku pingsan, tahu-tahu aku sudah berada di sebuah rumah sakit dengan balutan di kepala. Bagong dan Sipit, mereka berdua kemana? Aku sendiri kurang tahu karena setiap kali aku mau mengangkat kepalaku rasanya pening menderaku. Kamar tempatku dirawat terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai yang ke-1 kosong, sementara 3 lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan kordeng berukuran sekitar 2 meteran, jadi aku tidak pernah tahu dan mengenal siapa pasien di sebelahku. Yang aku dengar cuma suaranya seperti orang mendengkur. Penerangan di kamar pasien itu kurang begitu terang, tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Kriet, terdengar suara pintu berdecit. Aku palingkan muka melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan suster itu menuju ke salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang dilakukannya karena pandanganku terhalang gorden. Tak lama kemudian suster itu keluar kamar dan beberapa menit kemudian kembali lagi dengan 2 orang suster lainnya memberi dan membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat. Aku ketakutan ngeri karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit, ditambah lagi sekamar denganku. Suster tersebut membawa mayat pasien itu keluar. Sekujung badanku ditutupi kain penutup mayat, hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikan. Saat mayat pasien itu didorong tepat di depanku, tiba-tiba mayat itu seperti membuka matanya dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan kepalang, ketakutan menghampiriku. Aku kucek-kucek berdua mataku, berharap itu hanya sekedar halusinasi. Mengingat aku masih dalam keadaan mabok, syukurlah begitu kulihat lagi, mayat itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tak pernah menengok ke arahku. Suster, kemana kedua temanku dan apa nama rumah sakit ini? Sudah berapa lama saya ditempatkan di sini, suster? Buru-buru aku memberondong dengan beberapa pertanyaan sekaligus menanyakan keberadaan Bagong dan Sipit sebelum suster-suster itu pergi meninggalkan kamar. Mereka ada di kamar lain. Kalian sudah semalaman berada di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar karena kondisimu masih belum membaik, jawab suster pertama dengan mimik muka sedingin es. Aku mangguk-mangguk tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan terus berbaring, akhirnya aku berusaha beranjak dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak korden pasien sebelah. Keadaan pasien itu sungguh mengenaskan. Mukanya penuh luka, sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya entah kemana. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan. Sementara cairan infusnya juga bercampuran darah. Apa dia koma, pikirku saat itu. Kenapa dengan wajahmu, Bang? Aku bertanya, tapi pasien itu tetap diam tak bersuara. Aku mengerutkan kening lalu berjalan menuju jendela kaca. Aku melihat suasana di luar rumah.
Ruangan yang terlihat hanyalah segelapan. Aku tak melihat adanya cahaya penerang lampu di luar sana. Mungkin masih malam, hiburku dalam hati. Aku mencoba mengingat kejadian awal saat kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memori otakku seakan hilang. Tiba-tiba bulu punduku meremang. Telingaku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Alan, Alan, keluar kamu, keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya, aku beranikan diri mencari asal suara itu, sepertinya dari luar kamar. Perlahan tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati lorong-lorong koridor. Kulirik tiap bangsal, memang terdapat pasien, tapi di mataku pasien-pasien tersebut seperti soderetan orang mati. Perasaanku mulai kacau, aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku saat itu, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku semakin cepat, aku berusaha mencari pintu keluar karena tak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk sekedar bertanya, seperti berada di ruang kaca. Aku sama sekali tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali di koridor yang sama, begitu seterusnya. Sedikit bernapas lega, begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Dengan tertatih aku menghampiri sang dokter. Dok, maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Tanyaku memberanikan diri. Dokter hanya itu diam tanpa sedikit pun menengok ke arahku. Dok, sapaku sekali lagi. Mungkin saja tadi dia agak mendengar. Beruntung kali ini dokter itu mendengarnya, lalu pelan-pelan ia menoleh ke aku. Astaga, wajah dokter itu sangatlah menakutkan. Kulitnya berkelupas seperti terbakar. Biji bola matanya yang kanan keluar dari kelopaknya. Kepalanya mengeluarkan darah serta nanah yang baunya anyir dan amis. Napasku tersengal serasa di ujung jantungku berdegung kacang. Keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar aku berteriak lalu lari sekuat tenaga entah kemana aku menuju. Saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan menakutkan. Rambutnya sampai tergerai panjang hingga terbatas punggung. Separuh wajahnya membusuk. Baju yang dikenakannya bukan lagi baju seragam suster, tapi sudah menjadi kain putih lusuh yang penuh darah, dan kakinya tak menampak ke lantai. Kepalaku semakin pening, darahku seakan berhenti, sendi-sendi tulangku kaku dan dapat digerakkan karena dari bawah selangkanganku terlihat suster lain yang sedang ngesot sambil tanganku bergelayunan di atas kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri tanpa didorong oleh siapapun. Aku berteriak histeris, aku kalap, aku betul-betul ketakutan luar biasa hingga aku tak sadarkan diri. Gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika sadar, aku tak lagi berada di rumah sakit, melainkan di area pemakaman umum yang terkenal keangkerannya. Bagong dan Sipit masih tergeletak pingsan di sampingku. Tubuh mereka penuh dengan luka. Motor yang kami rangkai ringkas tempat di bawah pohon tua. Berarti aku ngebawa motor itu masuk ke sebuah makam lalu menabrak pohon. Mungkinkah mereka juga mengalami hal yang sama dengan tadi aku alami? Lalu sudah berapa hari aku tersadarkan diri, aku pun tak tahu. Setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Bagong dan Sipit ternyata juga sempat singgah di rumah sakit itu dan sampai saat ini rumah sakit itu masih menjadi sebuah misteri bagi kami. Bisa jadi adalah rumah sakit gaib.